Berikut rangkuman majalah Tempo. Pada bagian ini, Tempo sering pakai narasumber anonim buat investigasi kasus besar, terutama korupsi demi keamanan mereka. Penelitian mahasiswa UGM Lukas Denny Setiawan menunjukkan banyak laporan utama Tempo 2011-2013 pakai cara ini. Informasi dari narasumber dicek ketat lewat bukti dan wawancara. Intinya liputan ini penting buat bongkar korupsi yang merugikan masyarakat dan cegah hoax. Pada majalah kedua ini, kasus yang dibahas adalah suap impor daging yang melibatkan Presiden PKS Lutfi Hasan Ishak dan Ahmad Fatanah yang ditangkap KPK pada 2013. Bermula dari keluhan importir soal kuota impor daging di Kementerian Pertanian, ternyata ada permainan calo yang meminta bayaran untuk jatah lebih besar. Kasus ini membuka praktik korupsi lebih luas, melibatkan perusahaan besar dan perubahan penguasaan bisnis daging impor di Indonesia. Majalah ketiga ini membahas soal skandal korupsi besar dalam pengadaan simulator kemudian nilainya sekitar 121 miliar. Awalnya proyek ini dipegang Budi Susanto, pemilik PT Citra Mandiri Metalindo Abadi, tapi kemudian dilimpahkan ke Suktijo S. Bambang dari PT Inovasi Teknologi Indonesia. Kerjasama mereka bubar dan berujung saling lapor ke polisi. Kasus ini menyeret nama Jenderal Joko Susilo yang jadi jenderal aktif pertama yang ditetapkan sebagai tersangka korupsi oleh KPK. Proyek ini juga memunculkan dugaan manipulasi dokumen dan penyalahgunaan kekuasaan oleh para pejabat. Majalah selanjutnya menceritakan konflik antara KPK dan Polri yang makin memanas gara-gara pengusutan kasus korupsi simulator kemudi. Penyidik senior KPK, Novel Baswedan, terseret masalah lama terkait dugaan penganiayaan saat ia masih bertugas di Bengkulu. Kasus ini dianggap sebagai upaya balasan dari pihak polisi. Hubungan antara KPK dan Polri pun semakin rumit, terutama setelah KPK menetapkan Jenderal Joko Susilo sebagai tersangka. Drama ini menggambarkan ketegangan besar antara kedua lembaga dalam memberantas korupsi. Selanjutnya yang ini membahas Tito Dipokusumo yang bilang HR itu kunci sukses perusahaan. HR harus dekat dengan karyawan, adaptif dengan zaman, dan fokus pada 4 hal: karyawan kompeten, struktur organisasi ramping, adaptasi teknologi, dan komunikasi yang jelas. Intinya HR harus strategis, bukan cuma urusan administrasi. Lalu majalah yang ini membahas tentang masalah banjir besar di Jakarta, yang sebagian disebabkan oleh rusaknya kawasan hutan lindung di Puncak Bogor. Daerah ini jadi tempat berdirinya villa-villa mewah milik pejabat tinggi, termasuk seorang jenderal yang disebut dalam laporan investigasi. Penebangan hutan untuk pembangunan villa ini bikin air hujan nggak bisa terserap, sehingga memicu banjir yang besar. Investigasi yang dilakukan majalah ini juga mengungkapkan adanya keterlibatan nama-nama besar yang punya villa di daerah sumber aliran sungai yang menuju ke Jakarta. Salah satunya adalah seorang jenderal yang mengubah lahan Cisarua jadi villa pribadi, yang akhirnya bikin masalah besar di hilir, yaitu Jakarta. Selanjutnya, majalah ini membahas potensi kekayaan alam Provinsi Maluku yang meliputi sumber daya laut, pertanian, dan tambang. Pemerintah Maluku ingin menghidupkan kembali kejayaan masa lalu dengan memaksimalkan sektor perikanan, seperti pengembangan budidaya ikan dan rumput laut, serta peningkatan ekspor hasil laut. Selain itu, potensi lain seperti pariwisata, energi, dan pertanian, khususnya pala dan cengkeh, juga ditekankan sebagai kunci pertumbuhan ekonomi di Maluku. Untuk majalah yang ini membahas tentang konflik pembangunan villa ilegal di kawasan Puncak Bogor. Investigasi menunjukkan bahwa meskipun beberapa villa telah dibongkar, blok tertentu seperti C. Itamiang tetap dibiarkan berdiri karena keterlibatan pejabat tinggi dan pemilik berpengaruh. Majalah ini menyoroti tentang tantangan pemerintah daerah dalam menertibkan bangunan ilegal akibat tekanan politik dan ekonomi. Majalah yang ini mengangkat skandal perlakuan khusus terhadap narapidana kelas atas seperti Artalita Suryani atau Agin di rumah tahanan Pondok Bambu pada 2009. Investigasi majalah Tempo mengungkap bagaimana Agin menikmati fasilitas mewah di penjara, termasuk layanan kecantikan. Liputan ini memicu inspeksi mendadak dari pemerintah dan menyoroti lemahnya pengawasan serta diskriminasi di lembaga pemasyarakatan. Selanjutnya, majalah ini mengungkap praktik suap dan gratifikasi antara dokter dan perusahaan farmasi, terutama PT Interbat di Jawa Timur.
Investigasi mengungkapkan bahwa banyak dokter menerima imbalan berupa uang servis atau hadiah mewah sebagai kompensasi meresepkan obat-obat tertentu. Hal ini memicu sorotan publik dan langkah serius dari Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, serta Kementerian Kesehatan untuk memperketat pengawasan dan distribusi obat. Selanjutnya, majalah yang ini menceritakan inisiatif pemerintah Provinsi Banten untuk mengatasi tingginya angka buta aksara melalui program Gerakan Banten Membaca. Program ini diluncurkan oleh Gubernur Banten Rano Karno sebagai bagian dari upaya peningkatan literasi masyarakat, melibatkan berbagai pihak seperti pemerintah, akademisi, dan komunitas. Gerakan ini mengadakan kegiatan seperti pendirian Taman Bacaan Masyarakat atau TBM, distribusi buku, dan pelatihan guru untuk membangun kebiasaan membaca di kalangan masyarakat Banten. Selanjutnya, laporan investigasi Tempo pada tahun 2012 mengungkapkan adanya dugaan pemalsuan lukisan koleksi Museum Oi Hong Jin di Magelang, Jawa Tengah. Beberapa lukisan yang diklaim sebagai karya maestro ternyata diduga palsu. Hal ini memicu diskusi publik tentang pemalsuan lukisan di Indonesia yang tidak hanya merugikan. Selanjutnya membahas tentang jejak berdarah Algojo 1965. Laporan ini mengungkapkan kekerasan dan pembantaian massal yang terjadi setelah peristiwa G30S tahun 1965 di Indonesia. Fokusnya adalah kesaksian korban, pelaku, dan saksi mata terkait eksekusi terhadap orang-orang yang dituduh sebagai anggota atau simpatisan PKI. Salah satu lokasi utama yang diceritakan adalah halaman rumah Lurah Jamat di perbatasan Kediri, Jombang, Jawa Timur yang menjadi saksi ratusan mayat bergelimpangan.